Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Sebelumnya kami beranggotakan 7 orang, di antaranya ada Rafif Aryasati dengan NIM akhir 077, lalu ada Agila Resintia dengan NIM akhir 083, selanjutnya ada Nandita Nursyifa dengan NIM akhir 092, lalu ada Syahwa Mulani Rawa dengan NIM akhir 093, selanjutnya ada Alia Putri dengan NIM akhir 094, ada Jelita Helena dengan 109, serta ada Biba Zahra dengan NIM akhir 110. Poin yang pertama itu akan membahas mengenai definisi. Apa sih definisi dari ADHD sendiri? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu menjelaskan mengenai anak-anak yang menunjukkan gejala kekurangan perhatian, hiperaktif, serta impulsif yang tidak sesuai dengan usia yang cukup untuk menyebabkan gangguan dalam aktivitas hidup utama. Itu menurut Association Psychology American tahun 2013. Selanjutnya ada History of ADHD, itu akan dibahas oleh teman saya. Lalu selanjutnya sejarah ADHD. Gejala ADHD pertama kali dijelaskan dalam buku teks medis tahun 1775 oleh Dr. German Melchior Adam Weikart. Pada tahun 1798, seorang dokter, Sir Alexander Crichton, menggambarkan sindrom yang mirip dengan ADHD yang meliputi kegelisahan yang muncul lebih awal, kurangnya perhatian, dan prestasi sekolah yang buruk. Lalu yang ketiga, pada tahun 1940-an dan 1950-an, label ini secara keliru diterapkan pada anak-anak yang menunjukkan perilaku serupa, tetapi tanpa bukti kerusakan otak atau kecacatan intelektual, dan menyebabkan istilah kerusakan otak minimal dan disfungsi otak minimal. Lalu, poin yang keempat, pada akhir 1950-an, ADHD disebut sebagai hiperkinesis yang dikaitkan dengan buruknya penyaringan rangsangan yang masuk ke otak. Lalu poin yang kelima, pada tahun 1970-an diperdebatkan bahwa selain hiperaktivitas defisit dalam kontrol perhatian dan impulsif juga merupakan gejala utama ADHD. Lalu yang terakhir, pada 1980-an, minat pada anak-anak dengan ADHD meningkat secara dramatis dan peningkatan tajam dalam penggunaan stimulan menimbulkan kontroversi. Selanjutnya ada reason why. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak terkena ADHD. Antara lain, yang pertama ada faktor genetik, kedua lingkungan, dan terakhir kelainan otak. ADHD juga digunakan berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang otak. Ada pula yang menganggap bahwa gangguan perilaku hiperaktif pada anak disebabkan oleh sugar rush atau konsumsi gula berlebih. Namun hal ini belum terbukti benar. Selanjutnya ada symptoms atau karakteristik di mana gejala utama ADHD ini sulit memusatkan perhatian, serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita ADHD juga umumnya tidak bisa diam, melakukan gerakan berulang atau stymie, dan mudah lupa akan hal yang ia lakukan. Orang yang menderita ADHD juga bisa mengalami kesulitan belajar, misalnya susah membaca atau menulis. ADHD umumnya muncul pada anak usia di bawah 12 tahun. Namun, pada banyak kasus, gejala ADHD ini sudah dapat terlihat sejak anak usia 3 tahun. ADHD juga terjadi pada anak-anak yang terbawa hingga dewasa. Berikut adalah gejala ADHD. Pertama, defisit kognitif. Gangguan fungsi kognitif yang menyebabkan keterbatasan dalam kemampuan belajar dan beraktivitas. Defisit kognitif juga dikenal sebagai disabilitas intelektual atau disabilitas kognitif. 2. Gangguan bicara dan bahasa. Sebuah penelitian terhadap anak-anak prasekolah menemukan bahwa gejala hiperaktif, impulsif, berkaitan dengan kemampuan bahasa yang buruk. Sedangkan gejala kurangnya perhatian lebih berkorelasi tinggi dengan kemampuan kosakata reseptif dan ekspresif
yang lebih lemah. Selain menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dari gangguan komunikasi dan bahasa formal, anak-anak dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan orang lain dan menggunakan bahasa yang tepat. Dalam situasi sehari-hari, misalnya bahasa yang tepat dalam situasi sehari-hari, yaitu pragmatik. Pragmatik bersama dengan gangguan memori kerja verbal dan wacana merupakan kesulitan utama. Gangguan dalam kemampuan bahasa pragmatik berkaitan dengan kesulitan sosial, ketidakmampuan untuk mendengarkan, dan percakapan yang tidak tepat adalah contoh gangguan yang umum terjadi. Anak-anak dengan ADHD tidak hanya mengoceh, tetapi juga percakapan mereka ditandai dengan kesalahan produksi ucapan. Lebih sedikit kata ganti dan kata sambung, komentar yang bersinggungan dan tidak berhubungan, ucapan yang ditinggalkan, dan hubungan yang tidak jelas. Masalah sosial. Mereka juga mengalami kesulitan dalam komunikasi sosial online, misalnya sosial online mereka, misalnya di Facebook. Tidak mengherankan mereka yang mengalami ketidakmampuan sosial yang paling parah memiliki resiko paling besar untuk mengalami hasil remaja yang buruk dan gangguan lainnya seperti depresi dan gangguan perilaku. Anak-anak dengan ADHD tidak mau mendengarkan dan sering kali bersikap bermusuhan, suka membantah, tidak dapat diprediksi, dan meledak-ledak. Akibatnya mereka sering berkonflik dengan orang dewasa atau anak-anak. Dengan orang lain, Anda harus mengikuti aturan sosial dan menghormati konversi. Anak-anak dengan ADHD tidak bermain dengan aturan yang sama dengan orang lain dan tampaknya tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Meskipun mereka sadar akan perilaku sosial yang diharapkan dan keinginan untuk menyesuaikan diri, banyak dari kesalahan sosial mereka yang tampak lebih ceroboh daripada disengaja. Namun, bahkan dengan niat yang baik, perilaku mereka memiliki kualitas menjengkelkan yang merupakan sumber tekanan besar bagi orang tua, saudara kandung, guru, dan teman sekelas mereka. Seperti yang dikatakan oleh seorang ibu, orang tua kelas 1 kami sangat traumatis, gurunya sampai menangis. Dan gejala yang keempat adalah hiperaktif. Aktivitas fisik yang berlebihan atau tidak sesuai dengan situasi, seperti sulit duduk diam, bergerak terus, atau berbicara berlebihan. Selanjutnya, gangguan suasana hati. ADHD dan depresi berhubungan secara positif. Sebanyak 20% hingga 30% anak muda dengan ADHD mengalami depresi masa dewasa awal. Sejumlah individu dengan ADHD mengalami gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu, ditandai masalah emosi dan perilaku yang parah dengan ciri khas iritabilitas kronis. Depresi menurunkan harga diri, mengurangi minat atau kesenangan dalam kegiatan favorit, meningkatkan sifat mudah marah, mengurangi keterampilan sosial dan penerimaan sosial, dan mengganggu tidur. Selanjutnya, pelupa. Sering melupakan hal-hal penting seperti tugas sekolah, janji, atau barang pribadi. Hal ini terjadi karena kurang fokus atau perhatian. Lalu, inattention, yaitu kurangnya perhatian dan sulit untuk fokus pada suatu hal. Selanjutnya ada treatment. Sebenarnya tidak ada obat untuk ADHD, tetapi berbagai perawatan dapat digunakan untuk membantu anak-anak mengatasi gejala dan masalah sekunder yang mungkin timbul secara bertahun-tahun. Nah, ada pendekatan utama yang bisa dilakukan dengan cara menggabungkan obat stimulan, manajemen orang tua, dan pendidikan intervensi. Mari kita bahas satu-satu.
Nah, obat stimulan adalah jenis pengobatan yang paling efektif untuk membantu mengatasi gejala ADHD, seperti sulit fokus, hiperaktif, dan perilaku impulsif. Namun, meskipun efektif dalam jangka pendek, manfaat jangka panjang dari obat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Ada beberapa jenis obat stimulan yang sering digunakan, seperti dexedrine atau dextrotat, Adderall, Ritalin, dan lain-lain. Obat-obatan ini biasanya diberikan kepada anak-anak yang didiagnosis dengan ADHD. Selain pengobatan dengan obat stimulan, ada juga pendekatan lain yang membantu anak-anak dengan ADHD. Salah satunya adalah pelatihan manajemen orang tua atau parent management training. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan khusus kepada orang tua agar mereka bisa lebih efektif dalam menghadapi perilaku anak yang sering menentang atau sulit diatur. Dengan adanya pelatihan ini, orang tua diharapkan bisa lebih tenang dan mampu mengelola tantangan yang muncul saat membesarkan anak dengan ADHD. Lalu di sekolah, intervensi pendidikan juga memegang peran penting. Intervensi ini bertujuan untuk membantu anak mengatasi perilaku lalai, hiperaktif, dan impulsif yang sering mengganggu dalam proses belajar. Guru dan tenaga pendidik biasanya akan menciptakan suasana belajar yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga mereka bisa lebih fokus dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, lingkungan kelas menjadi tempat yang lebih mendukung perkembangan anak-anak dengan ADHD. Secara keseluruhan, kombinasi antara obat stimulan, pelatihan bagi orang tua, dan dukungan pendidikan di sekolah bisa membantu anak dengan ADHD mengelola gejalanya dan tumbuh lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.